sedih, senang, campur-campur di sini, merinding. Ya. Saya takut membuang sampah sembarangan karena ada buto hijau. Oke, selanjutnya sarasehan. Sarasehan tentang lingkungan hidup yang akan disampaikan oleh FK3I atau Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia beserta BPD Kabupaten Kediri. FK3I yang akan dipimpin oleh Mas Rante dan BPBD disampaikan oleh Bapak Johan yang akan dimoderatori oleh Mas Heri Deka dari Oleng-Oleng. Kepada narasumber kami persilahkan. Dengan Bapak Ferry. Kepada Bapak Ferry kami persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu. Sebelumnya untuk Bapak Yusuf, sekiranya bawa pesanan kertas yang tadi sudah disepakati. Pak Yusuf, ini merupakan acara peringatan untuk Hari Lingkungan Hidup secara internasional. Teman-teman dari Gus Durian menginisiasi membuat camp lingkungan yang berbasis atau yang backgroundnya memang berbicara tentang masalah lingkungan hidup. Nah. Mungkin yang pertama yang dihormati untuk Bapak Lurah Mbah Sumari selaku Kepala Desa daerah sini yang sudah mengizinkan kita untuk bisa melakukan kegiatan yang bisa dikatakan sebagai kegiatan positif karena berbicara tentang masalah lingkungan. Terus untuk pemuda desa juga Mas Andik dan FK3I sebagai pembicara untuk malam ini, Mas Rante dan BPBD Pak Johan. Jadi berbicara tentang masalah lingkungan, mungkin ini bisa dikata sebagai induk atau hal yang memang menurut saya pribadi itu sebagai ibu dari segala keilmuan mungkin. Karena memang berbicara lingkungan itu berbicara tentang permasalahan yang sangat banyak. Kita hidup di atas tanah, pohon hidup di atas tanah, dan semuanya di atas tanah. Dan tanah memberikan satu nutrisi untuk kehidupan seperti pohon dan bisa tumbuh besar. Terus juga manusia berjalan dengan lirih, cepat, dan membuat bangunan, terus membuat itu di atas tanah.
Memang secara lingkungan itu tidak hanya berbicara tentang masalah tanah sendiri, tapi banyak sekali masalah maksudnya variabel-variabel lain yang memang berbicara tentang masalah lingkungan. Nah, karena memang malam ini akan dibahas langsung oleh Mas Rante dengan Pak Johan, mungkin bisa memberikan satu wawasan baru terkait masalah lingkungan hidup. Jadi monggo Pak Johan juga dong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih dari Mas Ferry atas waktunya untuk saya bisa sedikit berbincang-bincang di sini mengenai lingkungan. Terima kasih juga untuk Pak Lurah yang telah membuka tadi di awal acara, dan juga teman-teman panitia semua. Perkenalkan, nama saya Mubaligin, nama asli. Nama lapang teman-teman biasa kenal saya dengan nama lapang Rante. Jadi kita biasa di penggiat alam itu punya nama lapang gitu ya. Malah nama aslinya jarang yang kenalnya nama lapang. Ya, saya terikat dengan organisasi Mapala sebelumnya. Terus di lingkungan saya bergabung di FK3I. FK3I yaitu Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia. Saya kebetulan ikut di FK3I Jawa Timur. Kemarin saya dihubungi sama Mas Yusuf. Sebetulnya bukan saya yang dihubungi, cuman kebetulan yang bersangkutan nggak bisa hadir sehingga saya menggantikan di sini. Jadi nanti kalau kapasitas saya mungkin kurang, mohon untuk dimaklumi. Ya, jadi bicara tentang lingkungan, betul yang disampaikan Mas Ferry tadi, banyak unsur yang mempengaruhi sebuah lingkungan. Dari unsur penyangga, kehidupan itu punya penyangga. Di antaranya tumbuhan, air, udara, yang satu sama lain punya keterkaitan. Ketika salah satunya bermasalah, pasti akan menimbulkan masalah ke yang lain. Ranting yang jatuh memberikan nutrisi untuk kesuburan tanah yang akan memberikan kehidupan lagi kepada pohon-pohon yang ada di atasnya. Pohon menghasilkan udara yang kita hirup setiap hari, juga menyerap, menahan air hujan sehingga tidak langsung menuju laut, sehingga kita bisa memanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, sedemikian rupa alam itu saling keterkaitan, sehingga perlu kebijaksanaan kita sebagai manusia untuk menjaga keseimbangannya agar tidak menimbulkan masalah ataupun bencana di kemudian hari. Nah, tapi kalau bicara soal bencana mungkin nanti bisa lebih dijabarkan sama Mas Johan selaku pembicara dari BPBD, karena ini akan saling keterkaitan, nggak Mas? Jadi kita ketidakpedulian kita atau kepedulian kita terhadap lingkungan itu nantinya akan mendatangkan dampak juga kepada kita di kemudian hari. Ketika kita cuek, maka kita akan merasakan dampaknya di kita di kemudian hari ataupun nanti di anak cucu kita. Mungkin kita cuek sekarang, kita bodo amat lah, nggak peduli lah, toh nggak ada masalah. Iya, di saat ini nggak ada masalah, tapi nanti di kemudian hari mungkin kita nggak merasakan, tapi anak-anak kita yang merasakan dampak dari
ketidakpedulian kita hari ini. Terus tadi saya sambil mendengarkan teman-teman teatrikal dari Gus Duria deh, kami rindu rindang, sungguh menggambarkan keresahan begitu, keresahan teman-teman melihat kondisi lingkungan yang semakin hari semakin gersang begitu ya, karena mungkin pohon-pohon kurang, percepatan pembangunan. Nah, di situ dibutuhkan kepedulian kita untuk paling tidak menjaga seperti itu, agar semua itu tidak menimbulkan hal buruk di kemudian hari. Ya mungkin segitu aja ya. Saya dengar dari Mas Ferry tadi katanya yang hadir di sini sebagian juga teman-teman pramuka dan PA. Iya. Keren. Mungkin kalau teman-teman pramuka dan PA mungkin sudah sedikit sudah pernah tahu ya tentang istilah konservasi ya. Konservasi pada dasarnya kan diambil dari bahasa Inggris conservation, yang berarti perlindungan atau apa? Perlindungan atau pengawetan. Tapi apa itu konservasi? Yang dimaksud adalah segala bentuk upaya untuk melestarikan sumber daya alam, baik itu dalam jenisnya maupun pemanfaatannya. Jadi pemanfaatan sumber daya alam itu harus dilaksanakan dengan bijak, dengan memperhitungkan kelestariannya itu tadi. Jadi di situ merupakan tujuan dari konservasi. Konservasi sendiri itu keterkaitannya dengan ekologi yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi ketika salah satu mengalami masalah, maka akan timbul masalah di yang lainnya. Ya mungkin itu aja. Nanti kalau misalkan dari teman-teman ada pertanyaan tentang konservasi, mungkin kita bisa diskusi. Gitu aja ya. Oke. Ya mungkin untuk selanjutnya bisa saya serahkan ke Mas Johan dari BPBD. Monggo. Oke, terima kasih Mas Mante. Selamat malam. Wah, lemes nih. Selamat malam. Terima kasih untuk sambutannya. Jadi karena kita di sini kan lebih ke sharing ya, sharing. Tadi saya di samping juga dengan Mas Nanti mendengarkan terkait teatrikal, bahwa kalau tidak salah dengar atau tidak salah kutip, bahwa semuanya itu guru dan alam semesta sekolahku, ya, alam raya sekolahku. Nah, ini menarik, berarti bukan berarti yang di depan ini, kami ini adalah memberi ilmu, bukan, bahwa yang di depan ini juga butuh ilmu juga dari teman-teman, dari semuanya yang hadir di sini. Ternyata kita saling membutuhkan, kita masing-masing saling punya ilmu yang bisa dibagikan. Kebetulan ilmu saya yang sedikit ini juga
ada kesempatan untuk dibagikan kepada teman-teman yang barangkali sudah punya daripada kami yang ada di depan ini. Nama saya Johan, saya dari BPBD Kabupaten Kediri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri. Ini sedikit saya kutip terkait kebencanaan. Memang bencana itu ada bencana yang disebabkan oleh alam dan ada bencana yang disebabkan oleh manusia. Walaupun menurut saya bencana yang disebabkan oleh alam, menurut saya pribadi ini secara pribadi itu juga bukan bencana, tapi memang siklus alam yang memang demikian, seperti hujan, seperti gempa bumi, seperti gunung meletus. Itu adalah siklus yang harus dilalui alam yang notabene memang lebih tua daripada kita manusia yang hidup saat ini. Harusnya kitalah yang menyesuaikan alam, perilaku alam, bagaimana kita yang menyesuaikan. Jangan sampai alam yang dipaksa menyesuaikan dengan perilaku kita manusia, itu nggih bubrah kabeh. Menurut saya seperti itu, Pak. Jadi sedikit sharing terkait kebencanaan atau kejadian-kejadian yang dianggap bencana oleh manusia adalah di Kabupaten Kediri ini, baik bencana mulai awal tahun sampai hari ini, kalau kita data sekitar lebih dari 100 kejadian. Lebih dari 100 kejadian, entah itu ada yang gempa bumi kemarin, ada yang angin puting beliung, ada yang banjir, ada yang longsor, ada pohon-pohon tumbang dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh saya ambil kejadian di Kabupaten Kediri adalah banjir yang menggenangi di salah satu pemukiman warga. Usut punya usut, hampir setiap tahun perumahan warga itu banjir. Akhirnya kenapa sih kok banjir? Ternyata mereka membangun kawasan hunian itu berada di daerah rawa, daerah sawah, yang seharusnya menurut saya kurang layak lah, atau kurang pas untuk ditempati manusia. Sehingga setiap kali ada hujan dengan kondisi bangunan demikian, kontur tanah lebih rendah daripada jalan atau wilayah sekitar, akhirnya banjir terus. Dan manusia menganggap itu adalah bencana banjir karena hujan. Pada kalau mau disadari, itu ada disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Perilaku kita, hujan itu memang setiap tahun ada. Barangkali saat ini setiap minggu di bulan ini hampir-hampir ada dengan intensitas yang rendah. Seperti itu. Seperti gempa pasti usianya jauh ribuan tahun atau jutaan tahun sebelumnya ada gempa. Nah, tapi karena masyarakat kita yang terlalu memaksakan konture omah kudu apik dan sebagainya, kita tidak pernah belajar Indonesia adalah masuk kawasan gempa, berarti rumahnya harus didesain sedemikian. Tapi kan kalau zaman dulu barangkali gedek, barangkali ya, karena ya kurang tahu, karena dulu belum punya dana atau bagaimana, atau orang-orang lama itu sudah memahami kalau gempa itu masih cenderung aman. Kita juga perlu belajar lagi daripada orang-orang yang lebih lama. Semakin kita modern, semakin canggih ke sini, kita semakin cenderung meninggalkan interaksi dengan sama atau dengan alam. Nah, itu yang barangkali perlu kita introspeksi lagi ke diri kita, bahwa teknologi itu penting, tapi kalau alam sudah memutuskan kehendaknya, ya sudah, mau apa lagi. Jadi saya juga setuju dengan Mas Rante tadi bahwa konservasi atau alam itu juga saling berhubungan dengan kebencanaan. Itu Mas Rante. Nah, dengan
kalau saya dibilang terkait ini yang temanya hari ini apa lingkungan dan sebagainya, mungkin saya paling junior di sini dibanding teman-teman yang hadir, dari teman-teman Gus Durian, dari teman-teman siapapun yang rawuh di sini lah. Saya juga ingin kesini itu sih ingin belajar intinya. Tadi juga dapat pembelajaran dari Pak Kades terkait beliau ternyata di sini juga ada sumber. Nah seperti ini kan sumber-sumber alam. Ternyata alam itu juga bisa dimanfaatkan secara ekonomi untuk tempat wisata, untuk pengairan sawah, untuk air minum dan lain sebagainya. Asal kita mau menjaganya. Dan juga begitu sebaliknya, kalau kita tidak mau menjaganya kan alam itu akan menjadi sebuah petaka bagi kita. Seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan baik terhadap semesta, maka barangkali menurut saya semesta akan berbuat baik juga pada kita. Itu kalau saya demikian. Banyak yang sebelum saya datang tadi saya ngobrol bahwa banyak di mungkin lereng-lereng gunung atau di bukit-bukit itu sudah menjadi eksploitasi. Banyak lahan yang digunduli untuk ditanami atau diambil tanah, batu, pasirnya dijual. Nah, barangkali orang berpikir kalau siklusnya begini, barangkali wah ini enek lahan gunung, wes tak keruke apa tak dadakne lahan, barangkali akan menjadi sebuah nilai ekonomi bagi saya pada saat itu, tanpa dia memikirkan dampaknya bagi dia dan orang lain. Ternyata ketika alam hujan, maka daerah bawah akan banjir. Daerah bawah kita tidak tahu bahwa bawahnya itu milik saudaranya atau milik anak cucunya atau milik orang tuanya, ternyata kebanjiran. Nah akhirnya berdampak juga kepada dia yang tadi menjual tanah ini tadi atau mengeksploitasi lahan itu tadi, oleh duit ngopeni sing kebanjiran, padahal si banjiran ya keluarga nidai. Akhirnya apa yang dia peroleh dari mengeksploitasi atau merusak lahan ya nggak jadi apa-apa, muter lagi. Jadi barangkali kalau saya seperti itu Mas, pemikiran pribadi saya. Kalau kita mencintai semesta, semesta pun juga mencintai kita. Monggo mungkin dari teman-teman memberikan saran, masukan pada kami atau ilmu pada kami juga sangat kami harapkan itu. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan dari tentang masalah ekologi, terus ketika lingkungan ini dirusak terjadilah satu bencana yang memang satu terjadi oleh alam dan satu lagi itu terjadi oleh diri kita sendiri. Karena banyak teman-teman peserta dari teman-teman pramuka, jadi bisa tepuk pramuka dulu kayaknya. Tepuk pramuka satu kali. Nah, kan asik tuh rame. Kayaknya satu kali lagi bisa kayaknya. Tepuk pramuka satu kali. Soalnya saya pernah di PMR ya. Jadi yang jauh sih. Cuma tepokannya agak sama sih. Terkait masalah lingkungan memang tadi menarik sekali sih membahas tentang masalah konservasi, terus masalah ini dan itu memang sangat dekat sekali bersinggungan dengan teman-teman PA dan teman-teman pramuka juga. Karena karena ada memang beberapa materi itu dan banyaknya itu membahas tentang masalah lingkungan hidup. Nah, mumpung ada Pak Johan dari BPBD, terus
Mas Rante dari LP3I. Monggo bisa sharing-sharing terkait masalah lingkungan. Beliau ini orang-orang penting loh. Kalau kata Mas Rante, itu saya punya nama lapang. Nama lapang deh. Nama lapang itu Mas Rante. Tapi kalau misalkan di teman-teman orang-orang yang menulis itu dia punya nama pena. Ya. Jadi berarti ya nama penanya mungkin kayak saya Ferry Firdaus mungkin bisa nama penanya di Brata gitu loh. Oh. Mungkin kayak gitu. Pak Johan kan kalau misalkan nama bencana kan Pak Johan gawat sih, tapi enggak. Monggo nanti kalau misalkan ada teman-teman yang bertanya bisa dapat door prize benih bisa dibawa pulang. Nggih, monggo panitia pripun niki? Door prize-nya benih niku mboten apa-apa. Untuk teman-teman yang bertanya terkait masalah lingkungan, monggo. Biasa aja ya guys ya. Jangan terlalu tertekan gitu loh. Hidup udah tertekan, jangan sampai tertekan lagi kan. Teman-teman yang pramuka ini. Pramuka apa? Saka ini ya? Apa? Wana Bakti. Oh. Saka Wana Bakti semua? Yuk, Pan. Oke. Santai aja ya, kita diskusi aja. Sama-sama belajar. Santai. Atau jarak kita terlalu jauh? LDR? Dimaju nih. Makasih Mas. Gak usah mula-mula. Bisa dikasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaivan Louis Asigari. Saya dari Ambalan SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Masih berkaitan dengan konservasi alam. Saya mau bertanya tentang pembahasan tadi. Bagaimana keterkaitan antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari Mas siapa tadi? Jaivan. Mas Jaivan. Ya. Mas Jaivan ya. Keterkaitan antara makhluk hidup dan lingkungan begitu ya. Ketika membahas keterkaitan antara makhluk hidup dan lingkungan, kita bicara ekologi. Jadi ekologi itu mungkin kita kalau di SMK mungkin pernah belajar ekosistem ya? Iya, kebetulan di SMK saya itu SMK-nya berbasis pertanian. Jadi sedikit-sedikit tentang tadi saya sedikit paham, tapi mungkin ada ilmu tambahan dari kakaknya. Oh siap. SMK pertaniannya mana? SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Pelosok Klaten. Iya. Oh. Gurunya siapa? Ada Pak Hamim namanya. Iya benar, itu guru produktif saya. Itu senior saya. Oh ya. Ketemu muridnya senior, Mas. Sama ya buat Pak Hamim ya? Oke.
Oke. Iya, nanti pulang salam ya buat Pak Kamim ya. Iya, jadi bicara tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, kita bicara tentang ekologi. Sebelum ekologi mungkin ada ekosistem. Kalau ekosistem itu kan membahas tentang hubungan antara individu makhluk hidup dengan individunya, ya kan. Tapi kalau ketika bicara ekologi itu juga kita bicara mencakup tentang lingkungannya juga. Kalau mungkin di ekosistem burung elang, ular, tikus, dan seperti itu, ketika salah satunya populasi yang menurun pasti akan berimbas ke mata rantai itu tadi. Nah, ketika bicara ekologi, hubungan antara lingkungannya itu nanti kita bicara juga tentang airnya, terus vegetasinya, bagaimana air itu memberikan nutrisi pada pohon untuk tumbuh. Terus bagaimana tumbuhan itu menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup lainnya. Jadi ketika air atau tanahnya bermasalah, maka akan otomatis berpengaruh kepada makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Ketika pohon mulai berkurang, dengan otomatis pasti burung-burung pun akan populasinya akan menurun, dan kita akan jarang mungkin mendengar suara kicauan-kicauannya lagi, ya kan. Maka dari itu penting untuk kita menjaga hubungan itu tadi yang Masnya tanyakan tadi, hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Gitu ya. Ya mungkin itu tadi jawaban dari saya. Mudah-mudahan memuaskan Masnya. Oke. Mungkin ada yang lain dari adik-adik yang lain? Silakan. Bertanya tentang konservasi ataupun kebencanaan. Nanti kalau kebencanaan bisa tanggapi sama Mas Johan. Jangan sampai Mas Ferry yang bertanya katanya. Gak apa-apa ya, tapi kalau dari rekan-rekan sekalian juga punya pendapat atau teori yang cerita yang mendukung dalam diskusi kita bisa tukar tambah wawasan di sini. Bukan hanya saya yang memberi, tapi kalian juga bisa memberikan ilmu pada kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Putri Skalatri, saya perwakilan pengurus OSIS dari SMK Negeri 1 Pusat Klaten. Ini mau tanya, dasarnya aja kenapa hari ini dijadiin hari lingkungan hidup? Iya, kenapa nggak kemarin, kenapa nggak kapan gitu? Udah aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin bisa dijawab Pak ini Mas Ferry atau Mas Yusuf yang mengadakan acara. Ya jadi kalau mengenai tanggal peringatan gitu ya, kenapa hari ini dijadikan hari lingkungan hidup, itu biasanya kita orang Indonesia itu ikut-ikutan. Paham ya? Jadi seperti hari air itu kita biasanya ikut tanggal yang ditentukan oleh lembaga-lembaga internasional.
Jadi kayak hari bumi itu sebetulnya kalau dilihat tanggalnya mendekati musim kemarau ya kalau di Indonesia ya. Ya. Sebetulnya itu kita kurang cocok kalau melakukan penghijauan di hutan-hutan yang notabene kita nggak bisa dilihat pelihara perkembangannya, karena kita kan sistemnya biasanya kalau penghijauan tanam pulang gitu kan. Ya. Jadi untuk peduli terhadap lingkungan kita nggak perlu terikat oleh tanggal. Jadi nggak perlu mungkin hanya untuk mengembalikan memotivasi aja. Kita kumpul bareng di peringatannya begini, kita ambil positifnya, kita di sini duduk bersama memperingati sambil kita merefresh lagi, kita mengingat lagi betapa pentingnya lingkungan untuk kita gitu, dan untuk masa depan lagi. Nah, jadi itu tadi tanggal itu cuman sebatas cuman simbol aja, formalitas. Kita nggak perlu terpaku terhadap itu. Dimanapun, kapanpun kita bisa peduli terhadap lingkungan. Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Ya, mungkin saya kembalikan sama moderator. Silakan. Ada yang mau nanya lagi atau nanti saya kami ke Pak Johan. Tapi sebelumnya cerita dulu sedikit. Saya pernah saya mau ngasih orang Jawa Barat. Sama Pak. Jawa Baratnya di mana? Depok. Wah, agak jauh sih. Saya lebih ke mepet Pantura ya. Iya. Iya. Daerah ini Subang, cuma bahasanya Brebes. Subang kan sudah masuk Sunda, cuma bahasanya Brebes. Cuma pernah kuliah di Cirebon dan pernah ikut di Pelita, Pemuda Lintas Iman dan Agama. Pada waktu 2017 itu di Cirebon bagian timur itu terkena dampak bencana yang memang sangat lumayan, karena tanggul bukan tanggul sih, lebih ke waduk tanggulnya itu bocor. Dan itu enggak cuma meluap, tapi lebih tepatnya itu ya jebol. Dan ketika datang ke situ karena memang ada program dengan teman-teman terkait masalah trauma healing dan ikut bakti sosial juga, bersih-bersih. Tanya sepele sebenarnya, coba tanya-tanya, dan ternyata itu sudah dua kali gitu loh. Maksudnya kan mereka mengatakan bahwasanya itu biasa karena sudah kedua kalinya gitu. Ya pikirku yang nggak biasa gitu loh kan, karena banjirnya itu air sampai ke atas ini sih, dada orang dewasa, sampai dari, karena memang bagiannya ini Pak, sungainya itu di atas, jadi desanya itu di bawah. Iya, sungainya lebih tinggi gitu. Jadi pas dari besar terus ini juga mereka pakai ini perahu karet untuk mengevakuasi warga. Dan ketika sudah surut, saya tanya, warga bilang Mas, ya itu biasa Mas, udah dua kali kan. Maksudnya kan saya timbul pertanyaan gini, maksudnya dari Pak Johan sendiri untuk bisa menyadarkan masyarakat terkait masalah penanggulangan bencana, kesadaran terkait masalah penanggulangan bencana, ya kan nggak mungkin cukup dengan saya merasa biasa saja karena sudah kedua kalinya kan, maksudnya kan nggak mungkin masa ketiga kalinya bilang ditutup lagi kan, nggak ini gitu. Mungkin ada sedikit ini sih terkait masalah kesadaran penanggulangan bencana ketika itu.
Ya, terima kasih untuk ceritanya. Hampir sama dengan beberapa kejadian yang terjadi di barat sungai, yaitu jebolnya tanggul sungai. Nah, ini memang sungai itu jebol karena ada beberapa faktor, karena debit air yang meningkat sehingga atau terjadinya endapan sehingga sungai itu terjadi pendangkalan. Terus si tanggul ini tidak kuat, tapi lebih cenderung sering karena ulah manusia sendiri. Kenapa disebut ulah manusia sendiri? Karena ternyata di kanan kiri tanggul sungai yang terjadi di barat sungai itu ditanami rumput gajah. Nah, rumput gajah itu kan sarangnya tikus. Ketika tikus bersarang di situ growong-growong, akhirnya kan tidak kuat, jebol. Kalau masnya moderator dari tadi menyampaikan 2 kali, kalau di barat sungai itu hampir setengah tahun. Karena kita manusia itu cenderung bebal, cenderung susah. Hari ini oleh kepala desa disampaikan ojo kita dulu situ malah gak apa-apa nganu Pak ditambah-tambahan boleh sikat desa itu. Ini kejadian ternyata pas yang di tanggulnya itu akhirnya sawahnya yang terkena, rugi secara ekonomi. Kita tekankan, kita selalu mengingatkan juga kepada kepala desa, Pak Kades tolong dibuatkan perdes lah untuk, ya walaupun ini tanggul bukan miliknya desa, ada instansi sendiri yang berwenang, tapi yang sudah atau yang kita lihat di lapangan itu ada yang ditanami pohon, ada yang ditanami ketela, ada yang ditanami juga rumput gajah. Itu kita sarankan buatlah perdes, siapa yang nanam nanti didenda atau ditanami rumput arwani atau rumput arwastu itu kan untuk penguatan akarnya, bisa untuk memperkuat tanggul. Nah, kita selalu ingatkan demikian. Kalau kita manusia sendiri kalau sudah diingatkan jangan begini, jangan begitu, selama belum kena dampak ekonominya, saya kira masih bisa. Itu karakteristik warga kita. Tapi kalau sudah terdampak, jebol omai kebanjiran, oh iya, tapi dia ini hanya bertahan mungkin 2 bulan, terus kembali lagi, orang susah. Gimana nih? Kalau dari kita, cobalah kita ingatkan tetangga kita sendiri saja kadang susahnya minta ampun. Terus wani susah nih, jangan mati bener, wani jeger. Contoh yang kita temui di lereng Wilis yang di atas sana, di Wilis sana kan ditanami berapa luasan lahannya demikian. Kalau kita pernah dialog dengan sana, jadi kalau kita rusak tandurannya di sini supaya nggak nanami, dia bongkar lagi lahan lain untuk ditanami lagi, maka rusaknya akan lebih parah. Itu yang pernah kita dialog dengan warga di sana. Itulah. Tapi kalau belum kena dampaknya, saya kira manusia itu betul Mbak. Monggo jangan barangkali ada cerita lagi lain, kita cari cerita. Monggo Mas. Saya ada pertanyaan lagi untuk kakaknya. Tapi di luar tentang waduk-waduk tadi, nggak apa-apa ya? Gini, kemarin kan beberapa minggu atau hari yang lalu ada gempa bumi di area Kediri, Malang, terutama Malang ya. Nah, itu kan di Kediri kan gempanya tidak terlalu ekstrim atau bisa dibilang tidak sampai merugikan kita. Dia merugikan sebenarnya, tapi nggak terlalu besar sampai kayak di Malang.
Saya mau tanya, apakah waktu ada gempa ringan itu ada strategi dan usaha? Kalau memang ada strateginya untuk menyelamatkan diri, itu apa dan bagaimana? Terima kasih. Menarik. Yang pertama gempa kemarin itu kan kalau di Kabupaten Kediri yang terdampak 3 rumah. Oke. Ini saya informasikan Mas. Paling ada 3 rumah di mana Badas 1, di Kecamatan Badas 1, Kecamatan Groko 1, Kecamatan Tarokan 1. Syukurnya tidak ada korban jiwa di situ, hanya material atau kerusakan yang tidak begitu parah lah. Begitu parah, rumah masih berdiri, hanya beberapa sisi saja yang rusak. Kalau untuk gempa ini adalah bisa dibilang siklus bumi yang menarik, yaitu yang tidak pernah bisa diprediksi oleh siapapun, kecuali hujan masih bisa diperkirakan, letusan gunung api masih bisa diperkirakan. Tapi kalau gempa ini kan sampai naik dewe, mau saiki sesuk kita tidak pernah ada yang tahu. Dan barangkali kalau untuk yang kalau ada terjadi gempa kan itu hanya sepersekian atau tidak sampai 1 menit lah barangkali ya, atau lebih, berarti kalau itu sudah sangat parah ya. Kalau terjadi goncangan gempa langsung kita keluar ke luar ruangan. Kalau jenengan di rumah ya keluar rumah, atau kalian kalau memang berada di posisi yang tidak bisa keluar ruangan ya, sembunyi di bawah meja supaya kalau ada reruntuhan dari atas masih terhalau. Sementara kalau dari kami sarannya ya demikian Mas, tapi memang gempa itu unik sekali, sangat tidak bisa diprediksi. Dulu saya pernah membaca artikel, kalau tidak salah hanya bisa diprediksi 1 kali kalau tidak salah oleh Cina. Ngapunten kalau saya salah mau dikoreksi. Hanya sekali, itu pun kayak beruntung sekali bisa memprediksi ada gempa. Setelah itu sudah tidak bisa diprediksi. Nah, menariknya terkait gempa yang kemarin yang terjadi beberapa waktu lalu itu kan sudah dengan besaran sekitar 6 skala Richter ya. Dari BMKG juga menyampaikan tidak menutup kemungkinan karena 6 skala Richter dalam waktu berdekatan barangkali akan ada gempa 8 skala Richter berikutnya. Itu tidak menutup kemungkinan. Kemarin diprediksi bahkan bisa menimbulkan tsunami di area Dalek. Ya, betul. Itu kalau ketinggian, kalau memang di kedalamannya juga dangkal, mungkin bisa 20 meter atau 20 meter. Cuman BMKG menyampaikan demikian. Jadi selayaknya kita manusia tetap waspada apapun yang terjadi. Bahkan kanan kiri kita ada pohon pun juga bisa tumbang atau runtuh karena angin yang sepele. Jadi dimanapun kita berada tetap waspada. Kalau dari saya demikian. Mungkin ada lagi Mas, Mbak. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan dan juga bertanya terkait momen-momen isu-isu tentang lingkungan. Sebetulnya ini sudah hal yang baik, terutama untuk kaum muda, dan kami inginkan kalau di wilayah Kediri yang saya ketahui, wilayah yang intens terkait dalam lingkungan, terutama penanaman pohon, sampai beliau-beliau teman-teman seperti Mas Robert, Mas Pecok, wilayah Wates, Oleng-oleng, ini cukup
intent terhadap lingkungan sampai pembibitannya. Dan kami harapkan dalam momen sisi yang sebelah utara lereng Kelut ini, kami harapkan teman-teman muda juga bukan hanya sebagai momen waktu ini saja, tetapi bagaimana kita membuat sebuah wadah kesepakatan dalam momen ini, terutama untuk regenerasi, memahami tentang apa itu lingkungan, dan terkaitan salah satunya pasti dalam program pengurangan risiko bencana ya Pak, PRB yang dikenal dengan. Jadi selama ini teman-teman banyaknya bila ada terjadi bencana datang, tetapi tidak melakukan sebuah pengurangan risiko bencana. Jadi penanaman pohon itu adalah salah satu mengurangi dampak dari bencana itu sendiri, supaya debit air bisa naik, oksigen baik, dan karena kita sadari apakah teman-teman muda ini supaya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang luas dalam bahasa-bahasa lingkungan ataupun bahasa-bahasa kebencanaan, ini kan adalah peningkatan kapasitas untuk kawan-kawan muda. Kami harapkan bukan hanya sebagai setiap isu tahunan, tetapi kami harapkan dari teman-teman KP3I, dari BPBD Kabupaten Kediri bisa mewadahi, dan terutama para senior dan juga Pak Lurah, bek menawa ada giat di sisi utara ini untuk mencintai lingkungannya, menanam pohon itu adalah salah, atau membersihkan sungai supaya menyebar. Jadi sekalian bisa menyebar, bukan hanya fokus di teman-teman Wates yang begitu intens dengan kemandiriannya untuk memberikan penyadaran-penyadaran terkait lingkungan itu. Semoga teman-teman Karang Taruna Kerenceng dan wilayah Pare, Kecamatan Kepung, semoga bisa juga terlibat atau belajar bareng dengan teman-teman Mas Robert atau Mas Becok lainnya, dengan bimbingan KP3I, juga BPBD Kabupaten Kediri, atau gerakan-gerakan giat yang menyenangkan untuk dunia anak-anak muda. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali sebelumnya, luar biasa sekali tadi dari Bapak Sil yang disampaikan oleh Pak Anto. Mungkin bisa tepuk tangan dulu buat Pak Anto. Ya, Pak Anto, ya itu betul Pak Anto. Penting sekali kita generasi yang muda saat ini untuk turut aktif bergerak dalam upaya pelestarian lingkungan. Karena apa? Karena setiap pohon yang kita tanam itu dia akan mampu menyerap air, menahan air, sehingga air itu tidak langsung mengalir ke sungai dan ke laut, tapi akan tertahan di tanah dan membuat tanah lebih subur, dan ranting-ranting yang tumbuh juga akan menyejukkan lingkungan. Udara yang dihasilkan juga akan terasa sejuk, kita rasakan. Kita diingatkan tadi untuk kita generasi muda ini untuk lebih aktif lagi dalam memerhati lingkungan, dalam melakukan aksi-aksi lingkungan. Seperti penghijauan ini, saya rasa yang dibutuhkan adalah continuousnya, jadi berkelanjutannya, tidak hanya saat-saat momentum, tapi punya rencana yang terprogram begitu Pak, mungkin
Jadi mungkin bisa dibuat rencana program dalam jangka 5 tahun kah, begitu. Dan dengan ditentukan titik-titik lokasinya mana yang akan dilakukan terlebih dahulu dan selanjutnya begitu Pak. Soalnya Pak, ketika hanya momentum gerak tanam selesai kita bubar semua. Tapi kalau ada program rencananya, mungkin kita lakukan hari ini, berapa bulan lagi kita bisa kumpul lagi untuk aksi selanjutnya ataupun melihat apa yang sudah ditanam sebelumnya. Karena tanaman selain butuh ditanam juga butuh dirawat dan diamati perkembangannya begitu. Ya mungkin kita tunggu Pak, kalau ada rencana atau program dari teman-teman Mas Robert dan kawan-kawan, ketika memang butuh merangkul yang lain untuk bergerak bersama-sama, insya Allah kita siap bantu kalau misalkan ada programnya untuk kedepannya penghijauan secara berkelanjutan gitu. Karena dari kami sendiri melihat untuk program yang secara berkelanjutan kita juga butuh menggandeng komponen-komponen lain seperti perhutani, BKSDA dan lain sebagainya. Yang nantinya kita akan upaya yang kita lakukan supaya insya Allah tepat begitu Pak, dan tidak menyalahi ketentuan, aturan maupun tata letak. Karena yang saya ketahui kawasan-kawasan itu juga mempunyai ketentuan-ketentuan. Ada yang merupakan kawasan hutan lindung, konservasi, cagar alam, kayak yang di Manggisan ya, Gadungan itu, Manggis Gadungan. Nah itu kan merupakan kawasan cagar alam yang memang dilindungi. Jadi apa yang ada di dalamnya itu berusaha dilindungi untuk dipertahankan. Nah untuk penghijauan mungkin kita bisa laksanakan di luar kawasan. Ya nanti tinggal pemetaannya aja yang mungkin diperhatikan untuk aksi-aksi yang berkelanjutan. Tapi kalau di sekitar sini kawasannya ini ya, bukan agak jauh ya dari cagar alam. Ya itu mungkin itu Pak, kalau misalkan ke depan ada program-program yang berkelanjutan, ditunggu kabarnya gitu. Jadi kita bisa aksi sama-sama. Begitu juga adik-adik yang ada di sini gitu. Siap mendukung untuk aksi penghijauan bareng nggak? Siap ya. Amin. Luar biasa sekali. Ya mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau dari Mas Johan ada yang menambahkan? Cukup? Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Mas Rante dengan Pak Johan. Ada yang mau bertanya lagi sebelum? Saya ada pantun. Oh, monggo. Padi itu lumbung pangan, diolah jadi nasi untuk sarapan. Cakep. Ayo bersama jaga lingkungan agar tetap terjaga dan nyaman. Ngeri sekali itu pantunnya. Nanti bisa di-up di Instastory. Kayaknya Snap WA juga bisa itu.
Selain pantun mungkin ada kawan-kawan yang masih mau menambahkan atau bertanya. Monggo. Ini Mas Yusuf, ini sampai subuh atau gimana? Oh iya, punya program senam dengan ibu-ibu PKK. Saya baru tahu soalnya. Saya moderator dadakan guys, jadi sabar. Nih. Mungkin dicukupkan, nanti lanjut forum yang lebih intim, yaitu dengan forum yang mungkin kalau misalkan ini bisa dikatakan sebagai forum yang agak formal ya. Karena ada beliau di depan, terus ini kan mungkin bisa nanti ada forum yang non formal, lebih cangkruan dan lebih ada kedekatan emosional nanti. Ini. Seperti yo tadi terkait masalah bencana, terus masalah lingkungan, ya intinya bareng-bareng merawat. Dan ya sebenarnya sih kalau secara ini kan banyak sekali sih eksploitasi alam itu kan. Itu isu yang sangat ini sekali gitu loh untuk akhir-akhir ini. Dan memang dari dulu juga gitu. Ya di Wadas, di Pakel, terus di mana ya tidak terlepas dari itu. Terus sekarang TPL di Toba itu juga sama, tidak terlepas dari isu lingkungan gitu loh kan. Yang dekat saja di sini juga sama gitu loh, penambangan pasir gitu loh kan. Itu ya itu juga. Cuma ya bahasanya gini, ya gimana itu untuk ekonomi mereka ya. Tapi kan ada satu hal yang memang kepentingan ini diharuskan untuk bersama. Karena ya kita masih punya Tuhan ya. Alam semesta miliknya. Jadi apa yang dimilikinya itu sejatinya ya milik kita gitu loh. Dan semuanya untuk sama-sama. Dan bagaimana kita bisa memiliki itu ya kita harus bisa merawat, dan ketika kita mengambil hasil itu ya otomatis kita harus menanam kembali untuk bisa mendapatkan hasil itu dengan posisi yang sama. Karena waktu memang sudah agak malam, saya sebagai moderator dadakan sebelumnya terima kasih untuk Pak Lurah, Mbak Sumari, dengan MC yang dari tadi itu kan Mas Iqbal, matur sembah nuwun, dengan pemuda desa Mas Andik, Mas Rante dari FK3I sebagai pemateri malam ini, dengan BPBD Kediri Pak Johan, dan terutama untuk ketua kegiatan ini, subhanallah ya, Jamaah Yusuf, Mas Yusuf ini sangat keren sekali ya. Beliau nunggu dari siang kan sampai dari Radar Kediri bingung kan, ini yang lainnya mana gitu loh kan, cuma ada Mas Yusuf dengan beberapa orang di sini. Tapi keren sih, beliau sudah diwawancarai. Tepuk tangan untuk ketua kegiatan malam, ketua kegiatan acara ini. Ya ketua panitia. Terus juga jamaat salah paham ya, salah paham ini Mas Pecok, matur sembah nuwun, dengan kolektifan teman-teman komunitas Komando, Gus Durian, Oyot Klopo, Eterna, BC Pondok Gedang Sewu, Mbak Fatma dan anak-anak didiknya. Terima kasih sekali Mbak Fatma ya, lumayan ya, keren sekali untuk acara malam hari ini.
ditutup dengan terima kasih yang sangat besar-besarnya karena saya beraliran Islam. Jadi saya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Terus wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo dilanjut cara sehan biasa aja.